Indonesia, Indonesia, Indonesia. Indonesia. Indonesia, Mutiara permata pusaka terbentang melingkari katulis tiwa, tanah air yang ku cinta lestari sampai akhir hayat dikandung badan pau. Aduhai Indonesia. Aduhai Indonesia. Cek mic, cek. Marta cek. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore menjelang malam ya. Perkenalkan kami Penta Boys. Penta itu artinya lima. Kalau dihitung kami ada berlima, 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Boys itu laki-laki imut. Saat kita masih umur 20 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu dah. Iya, yang paling tua di antara kita ada Indra. Oke, sekali lagi kami Penta Boys. Kami juga basicnya beraneka ragam. Dan kita perkenalkan diri kali ya. Saya Joka, saya dari Sulawesi Utara. Ada yang dari Sulawesi Utara? Oh ada, oh banyak, oke. Dan saya beragama Kristen. Dan selanjutnya teman saya. Halo, selamat malam semuanya. Kurang keras, kurang semangat ya. Selamat malam semuanya. Luar biasa, Luar biasa. ya. Perkenalkan nama saya Indra, saya biasa dipanggil Justin ya. Kok pada ini ya, nggak cocok banget ya nama saya Justin ya. Iya, saya Indra, saya blasteran ya. Bapak saya Sulawesi, ibu saya Selatan ya. Saya dari Sulawesi Selatan. Ada yang dari Sulawesi Selatan di sini? Woi, luar biasa. Sekali lagi mana yang dari Sulawesi Selatan? Luar biasa.
Pasti dari selatannya itu biasanya dari Toraja ya. Mungkin. Toraja ya Pak, Toraja. Apa itu? Cenderung ngeri gitu ya. Ya, saya Indra dari Sulawesi Selatan dan saya seorang Muslim. Boleh minta tepuk tangan nih dong. Iya. Itulah keanekaragaman dari Penta Boys. Memang kita dari dulu kita berjalan sudah 26 tahun Penta Boys dengan beragam suku dan agama. Tapi kita saling menghormati, saling menjaga satu sama lain sehingga kita bisa bertahan sampai 26 tahun ini. Jadi kita saling solidaritas kita tinggi sekali, selalu Bro. jaga ya. Ya. Oke. Silakan Andi. Selamat malam, nama saya Andika, saya dari Jakarta. Gitu aja udah. Udah gitu aja. Udah, nggak usah panjang-panjang, Dra. Katolik. Katolik ya, Iya. saya Katolik. Tepuk tangan. Selamat malam, nama saya Marta Dinata, saya dari Sumatera Barat. Oh, Ada yang dari Sumatera Barat? Kayaknya semuanya ada ya. Heeh. Padahal cuma segini loh. Orangnya itu aja. Dari Sulawesi Selatan sana ya. Dari Sumatera Barat sana. Dari Sulawesi Utara juga ya. Oke. Iya. Karena kita mic-nya tadi ada trouble sedikit. Mungkin boleh kita pakai kabel. Cek mic, cek. Cek. Cik. Berhubung kita ada 4, yang hidup 2, jadi kita bertiga. Ini ya, 1 mic nih ya. Karena saya dari Sulawesi Utara. Saya dari Sulawesi Selatan. Saya dari Sumatera Barat. saya dari Jakarta. Ini lagu daerah buat kita semua. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya to wa ga pa cek ceng cateo cek ceng cateo malam minggu ayo pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton koboi beli karcis tahu-tahu kehabisan heja gengsian terpaksa beli catutan aduh masih nonton duaan kayak nyonyedan di gedongan pengen beli minuman kantong kosong kondangan malu amit kebingungan film habis terpaksa
Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Penta Boys. Wah, luar biasa sekali. Saya masih terkesan sih dengan suara mereka. Meskipun mikrofon kita masih tergendala, luar biasa suara mereka. Kita harus berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Lanjut. Selamat datang dan selamat malam untuk kita semua. Aduh, kurang seru sih, kurang seru. Kita bagi dua, Suster. Kurang seru. Kita kayaknya harus punya jargon ini. Kira-kira jargon kita apa ya, Dia? Apa ya? Nanti kalau saya bilang Dies Natalis, STF Driarkara, nanti Adi jawab Romo Manggis untuk Indonesia, Siap. oke? Nanti Jadi kita diajak. semua akan menjawab Romo Manggis untuk Indonesia. Kita coba dulu ya, kita coba dulu. Dies Natalis, STF Driarkara, Romo Manggis untuk Indonesia. kayaknya kurang semangat deh, kayaknya kurang snack kita ini. Sekali lagi ya, Ayo sekali lagi kita. Dies Natalis, STF Driarkara, Romo Manggis untuk Indonesia. Baik, yang kami hormati, Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo, Romo Manggis, Romo Provinsial, Romo Agustinus Laurentus Ngame, OFM, selaku Provinsial OFM, Romo Albertus Bagus Laksana, SJ selaku Provinsial SJ, para Romo yang terkasih, Bruder, Suster, keluarga besar Yayasan Driarkara, Bapak Ibu dosen, para alumni, tamu undangan, serta seluruh sahabat STF Driarkara yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara Malam Puncak Dies Natalis ke-57 Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Dalam suasana penuh sukacita dan persaudaraan, sekaligus perayaan syukur ulang tahun Romo Manggis yang ke-90 tahun. malam ini bukan hanya menjadi perayaan perjalanan panjang STF Driarkara dalam dunia pendidikan dan pemikiran, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan, apresiasi, dan kebersamaan bagi kita semua. Oleh karena itu, kami berdua berada di sini untuk memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Saya, Suster Elisa Silaban, Dan saya Adi Anugrah Polondongan, akan memandu berjalannya acara kita pada malam hari ini. baik, adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari Ketua STF Driarkara. Lalu akan dilanjutkan dengan penampilan dari Regina Hardoko, Penayangan video singkat Romo Manggis. dan juga penampilan yang akan
kita rasakan sungguh luar biasa dari Tera dan Sofia Choir. Dan pengumuman pemenang lomba eksternal dan penyerahan hadiah oleh Panitia Perlombaan Dies Natalis ke-57 STF Driarkara. Dan yang terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu makan malam bersama. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua STF Driarkara yang kami hormati, Romo Simon Petrus Lili Cahyadi, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Kardinal yang saya hormati, Romo Bagus. Lalu ada romo-romo lain enggak ya? Para romo, rekan-rekan kolega dosen, para mahasiswa yang saya cintai, kita malam hari ini sekali lagi merayakan kebersamaan kita Dies Natalis sekolah kita yang ke-57. Ya. Secara khusus juga kita menggabungkan itu dengan ulang tahun Romo Magnis yang ke-90. Romo Magnis itu 90 hari jadinya, STF 57 hari jadinya. Dua-duanya merayakan hari jadi. Kita sudah bersama-sama itu tadi mengungkapkan dengan perayaan syukur dalam Ekaristi. Sekarang saatnya kita bergembira bersama merayakan kebersamaan ini. Jadi sekali lagi selamat menikmati kebersamaan pada malam hari ini. Silakan dilanjutkan. Ya, makasih. Sekali lagi kami mengucapkan limpah terima kasih. Selanjutnya, seperti biasanya di katedral tadi kita mendengarkan suatu suara yang begitu merdu untuk kita semua. Dan saya yakin kita masih belum puas untuk mendengarnya. Oleh karena itu, mari kita sambut penampilan dari Regina Harbo. Selamat malam Pak Kardinal, Romo Simon dan Romo-Romo dan frater semuanya. Sambil menunggu sedikit sebentar. Cek, tes, cek. Monitor dikecilin aja. Monitor dikecilin. Cek, tes. Tes.
kasih Mbak Regi. Wah, saya rasanya kayak di luar negeri gitu ya, Adi ya. Saya kayak, aduh, saya lagi di mana ini ya? Kok rasa-rasanya saya seperti mimpi. Kamu gimana rasanya Adi? Kok bengong-bengong gitu? Ini sebenarnya terharu atau gimana coba? Suaranya masih terdengar di relung-relung budi Wah, saya. luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ke Mbak Regina. Selanjutnya kita akan melihat dan menonton sejenak penayangan singkat dari film The Journey of Philosopher, yaitu film singkat tentang Romo Manis. Mari kita saksikan video singkat dari Romo Magnis. Selamat menyaksikan. Teman-teman, terima kasih datang menonton film ini. Saya sendiri berterima kasih kepada Pak Arsene yang membuat film itu. Kebetulan saya tidak bisa hadir. Saya ada acara di Surabaya. Saya syukur pada Tuhan bahwa di umur 90 tahun pasti bisa mengalami kebersamaan kita. Rasa saya di umur ini adalah pada dasarnya berterima kasih. Saya menerima begitu banyak baik, begitu banyak perhatian, begitu banyak bantuan, juga perhatian dalam bentuk film ini yang pasti masih akan saya lihat ini. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia memanggil saya ke Indonesia. 65 tahun saya sudah di Indonesia dan saya tidak pernah menyesal sedikit pun bahwa saya datang ke sini karena saya diterima baik. Puji Tuhan segala-galanya. Terima kasih.
Cek, cek. Kamu tahu nggak Adi, sebelum saya ke STF ini, saya sebenarnya salah satu fans beratnya Romo Magnis loh. Saya baru tahu itu loh. Saya setelah lihat video ini, waduh, saya sebelum ke STF ini saya fans berat dari Romo Magnis. Pertama sekali saya lihat Romo Magnis itu di majalah Hidup. Terus saya diutus distudikan di STF. Di mana sih orang tua yang pernah saya lihat di majalah Hidup itu? Ternyata saya lihat di kuliah pembuka. Rasanya saya seperti berjumpa. Ya Tuhan, bersyukur sekali berjumpa dengan Romo Magnis Suseno. Dan sangat memberikan dedikasi kepada STF Driarkara. Kita berikan tepuk tangan kepada Romo Magnis yang luar biasa. Jikalau boleh mengutip khotbah tadi, kita mendengar dari sang pengkhotbah kita bagaimana Romo Magnis telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk Indonesia. Tapi bagaimana dengan Indonesia itu sendiri? Oleh karena itu, bagaimana kita melihat Indonesia kita pada saat ini? Hadirin yang terkasih, setelah bersama-sama menyimak tayangan tentang Romo Magnis, kini kita akan menyaksikan pertunjukan yang dibawakan oleh UKM Teater Rakyat Driarkara dan Sofia Choir. Persiapan ini udah luar biasa loh, bertahun-tahun loh. Kita harus berikan apresiasi dan kita panggilkan Tera, kami persilahkan.
Mulai dari krisis ekonomi, huru hara, teror bom, tsunami gempa bumi, SARS, demam berdarah, flu burung, pesantren runtuh, Sumatera bergemuruh, Papua digunduli. Ojol dilindas, aktivis disiram air keras, demonstran diberantas. Tapi presidennya berjoget ria bersama pasangannya yang lahir atas pemerkosaan konstitusi. Risau, cemas, takut, was-was. Semua orang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tangan-tangan dilagapan, berpegangan, mencoba untuk bertahan agar tak terjadi kebangkrutan dan kemusnahan. Tetapi masih ada sedikit celah kecil yang masih terlihat, terasa, dan terdengar. Apabila kita mau untuk menerima, belajar, dan ngeh bahwa ada harapan, bahwa kita dapat mengubah kesalahan menjadi kemenangan yang adalah sebuah janji. Mengangkat kardus seperti mengangkat langit. Ayo. Iya. Ayo anjing bangun, bangsat. Kalian lihat, negeri ini kacau. Bang Boy, pemerintah kacau. Apalagi aparat. Belum lagi pemuka agama kacau. Ini mau bilang dibanggakan negeri ini. Ayo kamu, kayak kucing kalian. Kamu Roy. Manusia tidak mempunyai syarat. Pikir dulu, belajar dari bijak dulu. Memikirkan negara ini untuk mereka. Bangun. Cintai dan satu. Bangun. Ngapain? Ini panggung kami, Anda jahat begitu. Ampun Paman. Lawan kamu ya? Dengar dulu Paman, dengar. Aku hanya mau mengajarkan mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Aku tidak mau kalah sama Paman. Sudah Paman. Sudah selesai ngajarnya. Udah Paman. Saya tidak mau melukai tangan saya. Sekarang pergi. Anjing. Kurang ajar. Anak lulusan
lulusan SMA. Bukan cuma SMA, tam-taman lulus SMP. Setiap menjelang 17 Agustus, aku selalu ingat akan seorang pemuda yang dengan gagah berdiri di hadapan para pejabat Jepang. Tanpa secari kertas, ia berbicara langsung menjelaskan apa yang ditanyakan oleh para pejabat Jepang yang tidak bisa dijawab oleh pembicara sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa negeri yang dihuni oleh 70 juta jiwa ini dengan segala perbedaannya dalam banyak hal, berbeda agama, suku bangsa, adat istiadat, bahasa dan budaya, tetapi bisa hidup berdampingan sebagai saudara. Negeri ini memang tidak memerlukan persiapan yang tuntas untuk mewujudkan cita-citanya. Karena kalau menunggu sampai siap, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kita hanya membutuhkan sebuah jembatan emas yang memberikan ruang berpikir dan bergerak yang bebas. Kita membutuhkan suatu kebebasan politik, sebuah kemerdekaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya. Pandawa 5 pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma. Tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Di dalam Indonesia, mereka itu perjuangan kita. Harus berjalan terus, hanya lain coraknya. Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan dalam Pancasila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insaflah, dan tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara bahwa Indonesia merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil risiko dan tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudra yang sedalam-dalamnya. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu
dan tidak menekat mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan itu milik bangsa Indonesia. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Pemuda itu membariskan Pancasila yang kemudian oleh Muhammad Yamin dipakukan pada sebuah perisai yang digantung pada leher seekor burung Garuda yang juga gagah perkasa. Kedua kaki burung Garuda itu mencengkram sebuah pita yang berisi pandangan hidup yang sampai sekarang digunakan sebagai senjata untuk hidup di dalam persaudaraan di tengah segala perbedaan. Tetapi aku selalu heran, kenapa ya burung Garuda itu selalu menengok ke arah kanan? Kenapa ia tidak pernah menengok ke arah kiri? Apa karena Kidal selalu mengirimkan pandawa-pandawa pembela kebenaran dan keadilan dari kanan? Atau jangan-jangan karena kanan adalah tempat para Pandawa yang meluruskan segala kejahatan yang dilakukan oleh para Kurawa dari sebelah kiri? Apakah kebenaran dan keadilan harus mutlak datang dari kanan? Tidak mungkinkah itu datang dari kiri? Kalian berdua, mari ke sini, mari. Mungkin saja kebenaran datang dari kiri. Tapi bukan saja dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, belakang, kiri, kanan, tetap saja namanya kebenaran. Yang namanya kebenaran mau datangnya dari pantat kambing pun tetap saja namanya kebenaran. Jadi dari kiri juga bisa. Bisa saja. Apalagi karena dalam kidal. Tangan kanan bagiku tidak ada gunanya. Paling nih buat mobil. Atau paling tidak hanya buat cebok. Cebok? Kalian berdua tidak pernah cebok. Wah, iya. Salah. Wait, ngaku saja. Kalian harus lihat dan kalian harus tahu. Ketika aku keluarkan kesatria pembela kebenaran dari kanan, belum apa-apa, dia sudah dibetot oleh yang datang dari kiri. 1, 2, 3. Oi. Aku paksa-paksain aja. Tapi sampai tanganku putus pun aku kalah juga. Terpaksa aku harus menyogok tangan orang lain. Baru bisa menang. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Aku terpaksa kembali mengikuti kodratku sebagai dalang kidal. Kalian tahu, begitu raksasa datang dari kanan, ku keluarkan kesatria pembela kebenaran dari kiri. Langsung ku betot, ku gebrak, ku tendang. Tunggang langgang ke neraka.
lihat. Mereka semua yang sudah dicekoki bahwa kebenaran harus datang dari kanan. Mereka marah, mereka ngamuk. Aku, woi, tolong, aku diterangi. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Gak ada siapa-siapa, Pak. Ada yang teriak Gak manggil ada. Gak ada. Coba bro, kamu dengar kata dia manggil Indonesia? Iya, aku dengar kok. Indonesia, Indonesia. Masa gak ada? Panjenengan pasti ngelendur. Lendur? Ah, kamu kali yang lendur. Gak ada. Apa kali aja yang oversensitif. Jadi gak ada ya? Gak ada. Masa tengah malam bengong-bengong gini ada yang teriak-teriak. Orang gila juga butuh tidur. Enakan juga kelonan. Anjing! Aku dengar jelas sekali kok Indonesia masa nggak ada? Gak ada. Mana mungkin Indonesia Ada tidak kepala ada yang juga. manggil? Aneh sekarang. Semuanya serba aneh. Mendengar tapi tidak ada yang manggil. Nanti apa yang manggil tidak ada yang dengar. Semua sudah gila. Sudah nggak ada yang bisa dipercaya. Bingung kalau begini. Macam-macam. Tai. Pak, aku Pak, aku yang sudah manggil Bapak. Kamu Ya, aku Pak, aku. kenapa kamu manggil aku malam-malam begini? Habis aku gerah Pak, aku gerah. Di mana-mana ada ketidakadilan, di mana-mana berserakan ketidakbenaran, di mana-mana rakyat ditindas semena-mena. Para penguasa merajalela menindas rakyat yang memiliki negeri ini. Harusnya mereka yang jadi abdi, tapi malah mereka yang kenyang sendiri, memperbudak dan menjahanami rakyat. Di mana letak kebenaran? Di mana letak demokrasi? Mana itu kerakyatan dan keadilan sosial serta peri kemanusiaan yang digembar-gemburkan? Tapi semua orang juga sudah bicara begitu. Memang harus diteriakkan terus dan tidak boleh berhenti. Justru ketika tidak ada harapan lagi, kita harus terus berjuang melawan kebatilan. Kita harus terus berjuang melawan kebatilan. Kita harus mengobarkan semangat perlawanan anti kepada korupsi yang sekarang ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi kiat. Bahkan diajarkan bagaimana cara melakukan korupsi sebagai pengetahuan. Kita harus melakukan perlawanan anti kepada korupsi. Kita harus melawan penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus melawan kecurangan, bencana alam, demam berdarah, busung lapar, money politik, kemerosotan pendidikan, kehancuran rohani, kebangkrutan pada kebangsaan dan solidaritas. Kita harus menghentikan perbuatan sewenang-wenang yang kebablasan mau merdeka seenak perut sendiri. Ya, aku kira kita semua setuju melakukan itu. Tidak boleh hanya setuju, harus ikut menyerbu, bersuara dan melawan. Kita semua harus menyerang. Kita harus berkomplot menjadi kekuatan raksasa untuk menaklukkan ketidakadilan. Kemanusiaan sudah rendah sekali martabatnya di negeri ini.
manusia terlalu murah. Kita sudah bangkrut sebagai makhluk beradab. Para penguasa merajalela, para pemimpin tidak bisa dipercayai. Hukum sudah kalah, para intelektual berkhianat. Pembunuhan spiritual berlangsung setiap hari dengan keji. Pendidikan merosot, anak-anak memble, keblinger dan kena narkoba. Negeri ini dalam keadaan kritis. Tolong. Jadi, kamu memanggil kami untuk mengatakan itu? Iya, tapi itu 30 tahun yang lalu. Apa? Aku memanggilmu 30 tahun yang lalu. Kenapa kamu baru mendengar dan membuka pintu? Setelah aku dibunuh dan keluargaku dibungkam habis-habisan. 30 tahun yang lalu? Iya, 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Kenapa kamu baru membuka pintu setelah mereka membunuhku dengan keji? Setelah aku sekarang menjadi tulang belulang, anak istriku tidak bisa lagi bercanda denganku. Kemana saja kamu selama 30 tahun ini? Kemana saja? Kenapa kamu baru membuka pintu setelah aku musnah ditelan oleh kebemisan sejarah? Kenapa? Kenapa? Ya Tuhan. Apakah kamu tidak punya telinga? Tidak punya perasaan? Atau tidak punya nyali untuk Indonesia? Kemana saja aku selama 30 tahun? Kenapa aku tidak bisa melihat? Kenapa aku tidak bisa? Resek! Itu bukan alasan. Selamat tinggal di Indonesia. Tunggu, tunggu kembali. Aku dengar apa yang kamu katakan. Tolong tunggu. Telepon. Halo. Halo, ini siapa? Siapa ini? Halo. Mas. Aku siapa? Pacarmu. Ayo, malam-malam ditelepon wanita, ayo. Kamu. Iya, Mas. Kamu siapa? Kamu Nirmala Bonar. Bukan. Coba diurutkan. Mungkin yang nomor 9. Kamu kan punya 9. Makanya jangan main ciri. Kamu Kairi Suna ya? Bukan, Mas. Hah? Bukan. Lalu kamu siapa? Aku Masina, Mas. Masina, kamu masih hidup? Marsina? Iya, Mas. Kamu Marsina, guru pabrik yang dibunuh waktu memperjuangkan nasib kaumnya itu. Aku Masina yang lain. Weh, emang ada berapa orang Marsina? Halo? Hanya, Mas. Hanya sekali Masina. Aku hanya satu-satunya. Tapi kamu juga buruh pabrik. Bukan, Mas. Aku bukan hanya buruh pabrik. Dan bukan hanya buruh pabrik yang menderita. Semua perempuan juga menderita, Mas. Aku ini ibu rumah tangga. Tapi aku juga berjuang seperti laki-laki, Mas. Hanya saja tidak kelihatan. Karena ketakuan di dapur dan di tempat tidur. Kalau bukan aku, siapa yang mengurus 12 anak yang pati peracel tiap tahun yang membutuhkan pendidikan itu? Kalau dibiarkan, pasti televisi, film, buku-buku cabul, dan narkoba itu berkuasa. Semuanya akan menjadi bandit seperti bapaknya. Hai, bapaknya bandit. Bukannya wakil rakyat. Oh iya. Kamu geram, Mas. Kamu kira aku mengabdi setia sampai mati. Tak peduli dimadu dan disakiti. Karena aku
kasih bahan perempuan. Tiba-tiba aku diusir, Mas. Aku tidak mau. Aku tidak sampai hati melihat anak-anak jadi takutnya, Ibu Bapak. Jadi aku bersalah. Bukan untuk aku sendiri, tapi juga anak-anak. Makanya jangan jadi orang bodoh terus. Siapa itu? Jangan lagi ada yang teruk. Udah, Tidak menyewa pembunuh bayaran, Mas. Malam-malam aku disuruh ke Bogor untuk menyelamatkan dokumentasi ya. Tapi di jalan aku ditarik keluar lalu rame-rame digagang. Termasuk sopir taksi Jahanam itu malah naik 2 kali. Aku melawan. Kemudian aku dipukuli sampai pantai. Tubuhku dilempar ke tengah jalan. Lalu sebuah truk kontainer menabrakku hingga gepeng di atas tanah. Mereka sampai sempat merokok. Melihatku, barangkali aku masih bergerak-gerak lagi. Mereka bagi-bagi duit lalu pergi. Hah? Jadi kamu dibunuh? Ya, Dan tubuhku sudah dingin dan gepeng 5 jam yang lalu. tak ada yang peduli. Kenapa tinggal seorang perempuan kalau wajahnya sudah tak harum lagi? Tolong Mas, tolong Mas, tolong Mas. Halo, halo, Marsina, Marsina, bertahan Marsina, Marsina, aku akan datang. Marsina, bertahan Marsina. Halo, halo. Hei, kalian kemana? Mati Marsina. Siapa? Kasihan. Itu perempuan. Gua. Urus mau. Anak orang. Kau ngelawan kamu ya? Dek. Mas. Tenang, tenang, tenang. Aku bukan mau memperkosa. Hah? Aku diabetes, tenang, tenang. Tenang. Ya sudah. Lihat, lihat kalian semua. Perempuan ditindas, disiksa, dijahanami. Keadilan diinjak-injak atas nama kebenaran. Tetapi pada saat kita mau menolong, malah kita yang dituduh sebagai pelaku. Aduh, aduh. Bingung aku sekarang. Sangat bingung aku melihat kejadian seperti ini. Coba kalian pikir. Udah. Dimarahin loh. Sabar, sabar. Saya lagi curhat ini.
Kau tunggu sebentar di situ. Begitu loh selalu. Ketika kita orang baik-baik mau menolong, kita malah dituduh sebagai jangan tai. Jangan mereka mulu nanti dimarahin loh sama mereka. Mereka siapa? Ini drama. Loh, ini drama ya? Emang apa? Udah kerasa ya? Itu lampu. Yang di depan kita ini penonton semuanya. Nanti kamu dimarahin. Ini rupanya masih nangis. Biar aja kan. Eti. Sabar dulu ah. Saudara-saudara kita sedang di puncaknya. Belum lagi gerakan banjir yang melanda Sumatera. Aktivis disiram air keras. Papua digusur. Rupiah kian melemah. Dan kita lihat mereka yang sedang berfoya-foya di istana. Tolong aku. Lepaskan saya.
kami. Terima kasih korupsi. Tanpa korupsi, hidup kami tak akan terang benderang. Siang kami takkan sejuk, matahari akan menggigit. Tapi karena korupsi, hidup kami begitu indah. Korupsi adalah balai radikal dalam hidup kami yang mengubah kecoak-kecoak pengek ini menjadi manusia nomor 1 di dunia. Ayo mainkan. Jurus pukulan 6 juta sehari. Dapat. Panas. Ada apa sayang? Untuk apa menangis? Lihat. Kami berhasil merebut jabatan, kekuasaan, dan harga diri. Kami tidak sabar lagi untuk mengukir nama kami dengan tinta emas yang sedang ditunggu-tunggu di dalam buku sejarah. Kami akan abadi bersama para pemenang hadiah Nobel dan tonggak-tonggak sejarah. Seperti siapa kalau kalian tahu? Siapa kira-kira? Ayo. Siapa yang tahu? Sejarah mereka sana diubah-ubah untuk suka hati. Hei! Seperti, ayo dengar sini dah. Biarkan dia. Seperti Ludwig ke-14 dan Maria Antoinette yang dipancung dalam Revolusi Prancis. Kami mewariskan buku putih guna menuntun generasi muda memenangkan masa depan yang cerah. Kemudian buku itu akan dipajang sebagai bestseller. Sebagai bestseller di hampir di semua toko di seluruh Nusantara. Oh, sayang. Tidak usah menangis. Jangan nangis. Nangis terus kamu. Kenapa? Sayang. Ganas. Tangis bomba itu memang perlu. Karena hanya dengan menangis, kita bisa mengerti apa artinya tertawa. Ingat, para penegak keadilan, mereka hanya berkicau.
yang terjadi. Lihat, lihat. Mereka semua hanya bersenjatakan slogan-slogan Nah, ini dia para korupsi. Biang-biang korupsinya, koruptor kecil, kutil, lentang masyarakat. Tangkap mereka, selok lapangan, mudah-mudahan terbukti sampai mati. Agar rakyat tidak bisa bebas dari korupsi. Ya! Tunggu, ayo. Sini. Dasar anak SMA. Kita tidak boleh terburu-buru. Menuduh tanpa bukti itu fitnah. Ini negara hukum. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Negara tidak bisa tumbuh tanpa adanya hak asasi. Curi kau. Jadi, apa yang harus kita buat? Cari bukti. Ini apa lagi? Dalam hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup dulu. Lanjut. Jalan. Yang mereka tahu hanya menghujat. Dan satu lagi. Yang mereka tahu hanya mereka tahu hanya mereka seperti penyanyi seriosa yang membuka mulut mereka lebar-lebar tapi telinga mereka butek. Mereka bersemedi, lupa diri, tak tahu apa yang harus mereka lupakan lebih dahulu. Mereka semua sudah lari. Jadi, kita tak perlu bersusah payah menangkap perang karena mereka semua sudah bunuh diri. Siapa bilang semua sudah lari? Aku tetap berdiri di sini untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran sampai titik beres penghabisan. Keadilan. Kebenaran dan keadilan ramai dibicarakan untuk ditegakkan, tetapi semuanya hanya berakhir sebagai euforia gila-gilaan. Ujung-ujungnya semua orang mabok dan menyangka sudah mencapai tujuan. Bahkan waktu menusin pun mereka tetap yakin dan percaya bahwa mereka telah mengubah sejarah lalu minta persen atas seluruh jerih payah. Kursi diperebutkan karena jabatan berarti kekuasaan. Kekuasaan adalah jaminan kemapanan dan kemapanan jelas adalah kunci untuk kemakmuran 7 turunan. Kayak kunci. Memang brengsek para koruptor yang menimbun kekayaan mereka sampai 7 turunan itu. Idealnya korupsi harus diberantas. Tetapi puji syukur kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Karena di atas itu semua korupsi ternyata memberiku tahta sehingga jalan menjadi licin. Tak perlu aku mencucurkan banyak keringat, cukup menaburkan banyak-banyak uang saja, maka semua tembok pertahanan kontan jebol. Apa maksudmu? Apa kau tahu? Semua departemen, bahkan termasuk departemen agama, sudah menjadi sarang koruptor. Lembaga-lembaga terhormat sampai kepada KPU sudah kita jadikan sekutu. Para pemimpin dari tingkat kutu sampai orang nomor 1 sudah dibina
agar percaya bahwa korupsi, sayangku, engkau bukan untuk manusia sembarangan. Untuk mampu korupsi memang tidak memerlukan bakat, tetapi kejelian, keberanian, ketangkasan, dan kecerdasan. Karena korupsi bukan untuk orang-orang bodoh seperti mereka ini, tetapi korupsi untuk orang-orang berkelas yang terpilih seperti kita ini. Lalu dia? Kalau dia belum korupsi, dia belum masuk hitungan orang-orang berkelas. Karena untuk mengkorupsi memerlukan sebuah giat, sebuah kejelian, dan sebuah ketangkasan. Korupsi itu bukan benda kasat mata yang bisa ditangkap, apalagi dihabisi dengan basoka. Karena korupsi sudah ada di dalam lubuk hati dan pikiran dari setiap orang. Karena dengan satu kata, korupsi adalah sebuah kreasi. Wih, keren. Ulang. Dengan satu kata, korupsi adalah sebuah kreasi. Biarlah 1000 peraturan dikeluarkan, biar sejuta lembaga pemangkas diciptakan, biar pasukan dari segala penjuru diancamkan, tidak perlu gentar. Biar ratusan, ribuan, bahkan jutaan di antara kita ini diseret ke pengadilan, dijatuhi sanksi keji, bahkan dieksekusi tembak mati. Kita tidak akan menyerah, apalagi kalah. Karena korupsi sudah ada dalam lubuk hati kita seperti ideologi dan keyakinan. Korupsi itu hanya bisa diberantas dengan genjotan pendidikan humaniora dari tingkat TK. Iya. Hei, S1, sabar. Lagi. Oke, sekali lagi ya. Iya. S2, sabar. Oh lagi. Lagi. Oke. S3. Korupsi sudah ada dalam lubuk hati kita. Karena kita akan tetap berkuasa dan adijaya. Patah tumbuh hilang, tambah sulit diganyang. Habis gelap, kita tambah mantap. Betul. Harus ada. Ya, aku sudah sadar ya. Biarkan mereka berteriak bisnis. Bahwa korupsi bukan budaya tapi perilaku sejak oknum. Biarkan mereka bunuh diri sambil menghibur diri sekaligus menutup kecurangan sendiri. Bahwa korupsi adalah ketilapan dari orang lain tidak karena salah buat interpretasi. Biarkan mereka tertawa lebar seperti di kata Abbas, memproklamirkan bahwa sebagai perusahaan manusia jiwanya masih jauh orang yang sungguh. Karena itu, tambah mengingatkan mereka pada keruntuhan. Ulang, keruntuhan. Jika mau menang, mereka akan alpa dan menggali lihat hati sendiri. Ini dia, hei, cepat tangkap mereka, cepat. Cari. Sabar. Ayo, sabar. Iya, sabar. Ayo sini. Sekali lagi, kita tidak boleh terburu-buru. Menuduh tanpa bukti itu fitnah. Ini negara hukum. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Negara ini tidak bisa turun tanpa adanya hak asasi. Apa yang kita buat? Cari bukti. Ini bos, sedikit sekali. Hei, kan sudah dibagi tuh. Bagi. Mana? Kasih.
mengukir nama kami di dalam sebuah majalah. Dan wajah kami dipajang di halaman pertama. Dan kami melebihi selebriti. Lihat, televisi tidak akan ditonton tanpa memajang senyuman kami. Senyuman yang meyakinkan bahwa negara telah melakukan kesesatan mendakwa. Bahwa yang sebenarnya salah bukan kami. Yang salah sebenarnya orang lain. Kami hanyalah pecundang yang dijadikan sebagai korban. Sana, giliran kamu. Santai aja. Takut. Cemas. Mas. Itu sudah menjadi perasaan kuno. Anak istriku sekarang tidak perlu takut, cemas, apalagi mas. Karena kemarin mereka sudah tertutup oleh keberlimpahan. Tanah, rumah, mobil mewah, dan segala kemudahan yang hanya menjadi mimpi indah orang-orang kecil. Kalian harus tahu, tidak akan pernah ada keadilan, kebenaran, kesucian, kesempurnaan, dan segala pihak kemudahan kalau bukan karena kehadiran kita bertiga. Dan satu lagi, semua itu karena jasa korupsi. Semuanya karena jasa korupsi. Sekali lagi. Korupsi. Lihat kaum intelektual ini. Mereka meneriakan korupsi. Mereka termakan omongan kita. Tenang, kalian tidak salah. Karena hanya korupsi yang akan membuat kita menjadi lebih putih. Dan yang terakhir, hanya kejahatan yang berjasa menegakkan kebajikan melebihi segala-galanya. Duit tetap berkuasa, teman-teman. Bangun. Bangunkan mereka. Woi. Bangun, Cok! Cepat bangun. Semua Saudara-saudaraku, dengarkanlah ini. Inilah provokasiku, doktrinku, kesaksianku. Semoga
ini tercatat dalam buku sejarah kalian dan dalam lubuk hati nurani kalian semua. Bahwa hanya kebejatan yang dapat membuat noda-noda belepotan di negeri ini bersih. Hanya korupsi yang akan membuat bangsa ini bangkit dan meyakini bahwa kebajikan, agama, hukum, kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebenaran telah terbengkalai dengan begitu biadab. Maka marilah saudara-saudara kita mensyukuri korupsi. Horas korupsi! Horas korupsi! Horas korupsi! Horas korupsi! Mari saudara-saudara kita mensyukuri korupsi. Horas korupsi! Horas korupsi! Horas korupsi! Horas korupsi! Cek, cek. Cek, cek. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teater. Kayaknya kurang meriah. Ini persiapannya bertahun-tahun soalnya. Bersihkan nanti ya. Ini Sekali lagi para hadirin sekalian, sungguh luar biasa sekali. Energi, emosi, dan pesan yang disampaikan oleh Tera pada malam hari yang indah ini. Sekedar informasi bahwa penampilan ini diadopsi dari karya Putu Wijaya yang berjudul Jangan Menangis Indonesia. Lewat setiap dialog dan adegan, kita diajak untuk merenung, merasakan, sekaligus menumbuhkan harapan bagi Indonesia untuk lebih adil, kuat, dan penuh kepedulian. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh pemain dan kru Tera yang telah memberikan penampilan yang begitu menyentuh dan menginspirasi. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Tanpa berlama-lama lagi, kini tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman sekaligus penyerahan hadiah bagi para penomba Lomba Eksternal Dies Natalis ke-57 STF Driarkara. Adapun perlombaan yang telah diselenggarakan meliputi lomba esai, debat, poster, catur, futsal, voli, dan bola basket.
Kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menuangkan ide serta kreativitas terbaiknya. Dan kepada para pemenang, sekali lagi para pemenang bukan yang kalah, akan kami panggil dan kami persilakan untuk naik ke panggung, menerima penghargaan dan melakukan sesi foto bersama Ketua Panitia Dies Natalis dan Rektor STF Driarkara. Pemenang perlombaan eksternal lomba debat yang akan diserahkan penghargaan oleh Romo Simon Lili Cahyadi, juara pertama dari Mandua Bogor yang bernama Sulhan Agil Samet, dipersilakan untuk maju. Yang kedua, Irgi Ahmad Revan Fadil. Yang ketiga, Gais Garodea El Mustafa. Juara yang kedua, SMA Don Bosco II. Yang pertama, Grisela Nadine Setiawan. Christopher Kenneth Wiran. Yang ketiga, Rafael Amadeus Sutopo. Juara ketiga, Seman 13 Jakarta, Stansa Pati Ramadhani. Yang kedua, Valenia Zakeya Ramadhani. Yang ketiga, Larasati Arisa. Mohon di tengah supaya diberikan penghargaan. Minta tolong seksi dokumentasi untuk berfoto. Foto bersama Romo. Foto bersama. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan. Dari sini. Selanjutnya lomba esai. Penghargaan yang akan diberikan oleh Romo Dwi. Yang pertama, Stefanus Galang dari Universitas Kristen Krida Wacana. Yang kedua, Leo Arcadia Bamakerta SMA Kolese de Brito. Yang ketiga, Yosef Fandri dari Universitas Katolik Parahyangan. Kami persilahkan. Hanya satu. Hah? Ada yang nggak datang. Ini ada koran. Stefanus Galang. Juara 3. Juara 3 Yosef Fandri. Juara 2 Leo. Juara 2 Leo. Juara 1 Stefanus. Foto dulu dong. Terima kasih. Ke sana. Dari sana. Iya, harusnya dari.
Selanjutnya lomba poster. Yang pertama Valeria Reva Saputra, SMA Santa Maria Surabaya, namun tidak bisa hadir. Yang kedua Zidane Putra Siroyo dari Universitas Nusa Putra, tidak bisa hadir. Yang ketiga Maria Giovanna Martalaya dari SMA Cinta Kasih. Kami persilakan. Ini Romo siapa ya? Tidak ada. Kamu lanjut. Demikianlah rangkaian Lomba Dies Natalis untuk perayaan dan olahraga di bidang eksternal. Selanjutnya di bagian internal kita ada perlombaan catur, badminton, voli, futsal, basket, dan dari akumulasi semuanya kita mendapatkan juara umum. Oleh karena itu, mari kita panggil para pemenangnya. Yang pertama, pemenang Lomba Catur, juara 1 dari Konfig CICM. Juara 2 dari Konfig AZ. Juara 3 dari Konfig SDB. Selanjutnya, Lomba Badminton. Juara 1 tunggal yaitu Konfig SJ. Juara 2 Konfig CICM. Juara 3 Konfig Projo Jakarta. Untuk badminton ganda, juara 1 dari Saverian, juara 2 dari Konfig Jesuit, dan juara 3 dari Konfig Projo Jakarta. Untuk olahraga voli, juara 1 dari Konfig Saverian, juara 2 dari Konfig OFM, dan juara 3 dari Konfig CICM. Untuk futsal, juara 1 dari Konfig OFM, juara 2 dari Konfig Saverian, dan juara 3 dari Konfig CICM. Untuk basket, juara 1 dari Konfig SDB, juara 2 dari Konfig Projo Jakarta, dan juara 3 dari Konfig Jesuit. Oleh karena itu, para mahasiswa yang terkasih, berdasarkan akumulasi nilai yang diperoleh di setiap cabang pertandingan, maka yang menjadi juara umum adalah Konfig OFM. Kami mohon perwakilan dari OFM, Konfig OFM untuk menerima Satu orang aja ya, hadiah yang akan diberikan oleh Ketua Panitia Dies Natalis. Dan semua yang sudah juara tadi yang disebutkan. Satu orang aja perwakilannya. Masing-masing pemenang dari konfig yang lain tolong juga maju. Selesainya apa? Selesainya apa? Makan malam. Iya. Cek. Seksi dokumentasi. Ya Tuhan. Masih panas, Cok. CCM. Projo. Mana?
Projo Eman, Eman. Gimana tadi pantun? Jalan Kesipul, jangan lupa ke dermaga. Baru? Terima kasih untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Kamu yang ngomongin. Hah? Panggil Yesus. Tolong perwakilan Jesuit masih belum tiba di atas panggung. Kevin. Wis. Kita berikan tepuk tangan yang sungguh yang meriah. Sekali lagi terima kasih untuk para semua konflik yang telah ikut berpartisipasi dalam Lomba Dies Natalis tahun 2026. Bagi mereka yang masih belum hadir di depan untuk menerima hadiah, Dies Natalis selalu diadakan setiap tahunnya. Jadi mari kita berjuang di tahun ke depannya. Kamu ini ya? Ini belum kamu ini. Berarti aku ini sekarang. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada sesi makan malam sekaligus akhir dari rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebagai informasi, makan malam akan dilaksanakan di lantai 1 Geraha Pemuda. Setelah acara ini selesai, dapat langsung menuju ke lantai 1 untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Untuk alur menuju lantai 1 akan diatur oleh para panitia. Hadirin sekalian, kiranya seluruh rangkaian Dies Natalis ke-57 STF Driarkara tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan, refleksi, kebersamaan bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh hadirin yang telah memeriahkan acara ini dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para panitia, pengisi acara, sponsor, serta semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga semangat dialog dan kemanusiaan terus hidup dalam langkah kita ke depannya. Oleh karena itu kami berdua pamit untuk undur diri. Selamat menikmati santap malam. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Itu nggak ada di luar apa itu?